Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS KD 3.4, 4.4, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan sosial dan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Nah, faktor penyebab perubahan sosial budaya itu ada faktor intern. Yang dimaksud dengan faktor intern itu adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Contohnya adanya perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, adanya pertentangan atau konflik di dalam masyarakat, dan juga bisa terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Nah, sedangkan faktor penyebab perubahan sosial budaya ekstern adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Contohnya, karena adanya perubahan lingkungan alam, karena adanya peperangan, dan juga bisa pengaruh dari kebudayaan lain. Nah, untuk perubahan sosial budaya ini melalui 3 proses, yaitu 3 proses pembawa ya, perubahan sosial budaya. Antara lain yang pertama adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses bertemunya dua budaya atau lebih, di mana unsur budaya lama masih ada, ya. Jadi unsur budaya aslinya itu masih ada di dalam pertemuan budaya dengan budaya lain, ya. Yang kedua adalah asimilasi, yaitu proses bertemunya dua budaya atau lebih yang bercampur dan menghasilkan budaya baru. Ya, jadi ini lebur ya antara budaya lama dan budaya yang baru dikenalkan, itu bercampur dan menghasilkan kebudayaan yang baru atau kebiasaan-kebiasaan baru. Yang ketiga adalah melalui proses difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur budaya dari seseorang ke orang lain atau dari kelompok masyarakat ke masyarakat lain. Nah, faktor pendorong perubahan sosial budaya antara lain dikarenakan adanya kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju, karena ini memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan lebih modern, ya. Di dalam pendidikan ini mengajarkan kebudayaan-kebudayaan baru yang bisa merubah kondisi dari sosial budaya masyarakat. Yang ketiga adalah sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, keinginan kuat untuk maju. Nah, ini dengan melihat budaya-budaya luar atau dari budaya-budaya orang lain yang ternyata itu membawa kemajuan di dalam masyarakat, ini akan menarik, ya, bagi masyarakat, sehingga terjadilah perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut karena ingin maju juga seperti masyarakat lain. Nah, juga terhadap adanya toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ini maksudnya tidak, perbuatan-perbuatan menyimpang di sini bukan hal yang negatif, ya, tapi di luar kebiasaan yang sudah ada di adat atau di kebiasaan masyarakat yang lama. Nah, dan berorientasi hidup ke masa depan, ya, karena manusia berkembang terus, ya, kita tahu, ya, perubahan sosial budaya itu semakin modern dari tadinya tradisional sekarang sampai ke zaman modern. Nah, hal tersebut juga adanya
faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa sih yang menghambat? Antara lain yaitu kurang hubungan dengan masyarakat lain. Nah, tentu saja kalau masyarakat yang terisolasi atau tidak terbuka ke masyarakat lain, dia tidak akan menerima perubahan-perubahan tersebut karena tidak pernah mengenal sosial atau tidak mengenal budaya-budaya baru. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat ini bisa juga terjadi ya, karena daerah-daerah terisolir ya, ilmu pengetahuan juga bisa terhambat karena kurangnya penyampaian atau media komunikasi mencapai daerah-daerah terpencil misalnya ya, atau di daerah-daerah pedalaman. Walaupun kalau sekarang sudah banyak kemajuan ya, dibangun-bangun apa untuk sarana-sarana yang bisa menjangkau ke daerah pedalaman. Yang ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Ya, sikap masyarakat yang tradisional ini kadang juga menghambat ya, karena dia susah sekali mengikuti kebudayaan-kebudayaan modern. Nah, adanya prasangka buruk terhadap hal baru. Nah, ini sudah curiga dulu ya, orang yang sudah curiga dulu itu memang susah ya, kalau sudah berprasangka tidak baik bahwa kebudayaan yang datang itu tidak bagus, maka ya tidak akan terjadi perubahan. Nah, dan juga hambatan yang bersifat adat kebiasaan. Ini yang kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat itu juga bisa menjadi penghambat ya, karena mungkin kalau dalam sosial budaya baru modern itu banyak orang menuntut lebih rajin dan sebagainya, tapi kalau sifatnya yang sifat lamanya malas dan sebagainya ya tidak akan menjadi atau tidak akan terjadi perubahan sosial budaya di dalam masyarakat tersebut. Nah, penemuan listrik mengubah kehidupan masyarakat. Ini benar-benar sekali ya. Ini berhubungan dengan perubahan sosial budaya tersebut. Nah, ini adalah tokoh. Ya. Siapa beliau? Ya, beliau adalah Ampere Michael Faraday. Ya, Ampere Michael Faraday. Ya, beliau ini adalah penemu listrik pertama kali. Ya, beliau dari Inggris dan dijuluki sebagai bapak listrik. Ya, ini yang menemukan dulu generator pertama ya, generator elektromagnet karena menggunakan gelombang elektro yang menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya adalah Nikola Tesla. Nah, beliau ini adalah penemu arus listrik AC ya, atau arus bolak-balik yang kita pergunakan di rumah kita ya. Ini yang dari PLN itu adalah arus listrik bolak-balik atau disebut arus listrik AC ya. Penemunya adalah Nikola Tesla yang sampai sekarang kita gunakan. Sedangkan kalau yang tadi yang menggunakan generator tadi yang disebutkan oleh Michael Faraday tadi yang berbentuk DC ya. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah ditemukan listrik. Ya, kita perhatikan ya. Mungkin kalau kalian sudah mengenal ya. Nah, penerangan zaman dahulu. Ini bisa kamu lihat ini ya. Ada obor, ada lampu minyak, ini juga lampu minyak, dan juga ini lampu diplomat, ini dipompa ya, walaupun ini diisi minyak ya, semuanya pakai minyak tanah ya. Nah, digantikan dengan penerangan-penerangan yang menggunakan listrik. Nah, ini berbagai macam contoh lampu yang menggunakan listrik. Ini adalah terjadinya perubahan dari yang tadinya sebelum ditemukan listrik setelah ditemukan listrik pada penerangan. Ya. Selanjutnya, alat masak tradisional digantikan peralatan masak dengan listrik. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh nih alat masak tradisional. Ya, kalian lihat ini semuanya adalah alat masak tradisional ya, tanpa menggunakan listrik. Nah, sekarang mungkin kalau di rumah kalian sudah banyak pada zaman sekarang ini yang kalian kenal adalah alat listrik modern ya, atau alat masak modern ya yang menggunakan
dengan listrik, yaitu contohnya, nah ini ada kompor listrik, ya, ini ini cikom yang untuk masak nasi, ya, dan juga ini ada untuk panci listrik dan sebagainya, dan ini juga ada teko listrik untuk masak air. Nah, ini perubahan pada peralatan masak. Nah, selanjutnya juga kita bisa lihat, ya, alat komunikasi tradisional digantikan dengan alat komunikasi elektronik. Nah, ini beberapa contoh alat komunikasi tradisional. Ini ada kentongan, ini ada trompet dari kerang, juga ini beduk, ya. Ini surat, ya, surat itu masih tradisional, ya, zaman dulu. Kalau sekarang kamu sudah tidak mengenal lagi kirim kabar ke temannya pakai surat, ya. Terus ini ada merpati pos, ya. Dulu bisa mengirim surat itu menggunakan merpati, burung merpati. Ini adalah alat komunikasi tradisional. Nah, sekarang sudah dikenal dengan alat komunikasi elektronik yang sekarang kalian pakai, ya. Antara lain ada telepon, ya, ada fax atau fax email, ya. Terus ada komputer, bisa untuk mengirim melalui internet, ya. Juga HP, ya, atau telepon genggam. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, ya. Kalian mungkin lebih yang sudah kalian kenal adalah alat-alat komunikasi elektronik ini, sedangkan yang tradisional kalian sudah tidak memakai lagi, tidak mengenal lagi. Nah, selanjutnya juga alat mencuci pakaian. Nah, ini adalah mencuci pakaian secara tradisional, ya, dikucek-kucek. Ya, ini juga dengan dikucek juga menggunakan alat pembiasan untuk mencuci. Nah, kalau sekarang masyarakat sudah menggunakan mesin cuci elektronik, ya. Mungkin di rumah kalian juga masing-masing punya mesin cuci, ya. Nah, anak-anak itu, ya, perkembangan selanjutnya yaitu ditemukannya televisi, ya. Siapa sih penemu televisi? Yaitu John Logie Baird, ya. Ini beliau dari Skotlandia yang merupakan penemu televisi. Nah, apa sih perubahan-perubahan bagi masyarakat setelah ditemukannya televisi? Nah, pengaruh penemuan televisi terhadap perubahan sosial budaya masyarakat antara lain membuka pemahaman tentang informasi baru. Yang kedua, mudah mengidentifikasi tokoh-tokoh yang muncul di televisi. Kita bisa mengenal itu, oh itu Pak Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, wajahnya itu, oh ini Menteri Pertahanan, oh wajahnya ini, atau mungkin artis siapa, itu bisa kamu kenali tokoh-tokohnya melalui media televisi. Nah, juga masyarakat menjadi konsumtif, ya, atau pemakai, ya, karena tayangan yang menarik ini biasanya berhubungan dengan iklan, ya, karena itu produk makanan yang diiklankan sangat menarik, akhirnya orang mencoba alat-alat tertentu diiklankan di televisi, wah kelihatannya kan enak dipakai, maka masyarakat juga membeli. Nah, inilah membuat masyarakat menjadikan konsumtif, ya. Juga mendorong untuk belajar aktif. Kenapa gini kok bisa? Ya karena dengan melihat tayangan-tayangan di televisi, bisa juga kalau tayangan-tayangan yang menarik, tayangan-tayangan yang bersifat ilmu pengetahuan, itu mendorong para pelajar atau masyarakat untuk belajar lebih aktif lagi, untuk supaya lebih bisa mungkin karena melihat tayangan-tayangan pembuatan teknologi dan sebagainya, akhirnya bisa mencoba dan belajar aktif untuk menciptakan sesuatu yang berguna. Nah, juga dapat mengajarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ya, tayangan yang baik di televisi itu juga bisa mendidik masyarakat, ya, tentang kesopanan, tentang tata tertib dan sebagainya, ya. Namun dari tayangan televisi pun juga ada dampak positif, juga nanti ada dampak negatifnya. Sekarang kita lihat dampak positifnya. Dampak positifnya antara lain adalah dapat mengetahui informasi berita teraktual
Ya, paling baru ya sekarang kalau ada kejadian apapun kita bisa melihat dari televisi. Apalagi sekarang sudah dengan internet ya, lebih mudah lagi. Yang kedua, dapat melihat berita dari dalam dan luar negeri. Ya, sekarang ada berita apa di Amerika sana terjadi apa, wah sudah disiarkan di televisi. Atau di Surabaya sana, kita di Jakarta, wah hari ini ada apa ya, ternyata ada berita dari sana, kita bisa melihat ini benar-benar aktual dan juga saat itu bisa kita lihat karena melalui siaran-siaran langsung televisi. Juga memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan pada masyarakat yang luas. Ya, kenapa? Karena mungkin kalau hanya melalui seminar atau melalui pendidikan-pendidikan yang ada di kota-kota besar yang mengenal hanya orang-orang tertentu saja, tetapi dengan melalui televisi ini bisa disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air, sehingga ilmu pengetahuan pun juga dikenal oleh masyarakat walaupun tinggal di pelosok daerah. Ya. Juga mengetahui perkembangan teknologi melalui siaran televisi. Ya, kita bisa lihat itu pembangunan apa, ditemukan apa, pembuatan apa yang disiarkan melalui televisi itu sehingga kita dapat mengerti, oh kemajuan teknologi itu sekarang seperti ini, di negara sana udah bisa membuat ini. Wah, nanti masyarakat Indonesia juga pengen, oh ya, akhirnya belajar dan menciptakan juga. Nanti apa yang diciptakan oleh orang Indonesia juga dikenal juga oleh orang luar negeri. Itu apa teknologi-teknologi itu bisa diketahui ya. Kalau zaman dulu tidak ada siaran televisi nggak tahu itu orang. Coba pembuatan mobil zaman dulu, waktu mobil masih mesin uap, kita nggak tahu ya. Tahu-tahu mungkin setelah ada mobil udah ada mobil, tapi nggak tahu cara membuatnya bagaimana. Tapi dengan apa sering kali ada apa siaran yang melalui siaran televisi, teknologi-teknologi tersebut bisa kita ketahui dan bisa kita pelajari. Juga dapat memperoleh berbagai tayangan hiburan. Nah, ini banyak ya. Sekarang ini ada sinetron, ada apa? Musik, ada lagu-lagu, ya. Ada tayangan-tayangan artis dari luar negeri, ya. Itu bisa kita lihat melalui televisi. Kalau sebelum ada televisi ya kita nggak tahu ya ada di mana ada tayangan hiburan, jadi orang juga hiburannya terbatas sekali hanya di daerah tersebut. Ya. Selanjutnya juga dapat menawarkan berbagai macam produk langsung ke masyarakat melalui iklan. Ya, kamu juga bisa lihat ya tayangan televisi itu kita bisa melihat iklan-iklan benda-benda apa atau barang apa itu bisa kita lihat jelas ya. Di situ kalau kita juga memproduksi suatu barang bisa kita juga tawarkan melalui televisi sehingga tidak perlu capek-capek keliling apa daerah ke daerah dengan apa menggunakan pengeras suara ini produk yang bagus yang ini ya ke masyarakat enggak melalui televisi ya sudah beres masyarakat bisa melihat ya yang masang iklan juga enak santai di rumah tidak perlu keliling kemana-mana. Nah lanjutnya dampak negatif televisi. Nah ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menghambat produktivitas dan kemajuan usaha. Kenapa bisa begitu? Ya karena kadang karena lagi kerja asik nonton televisi akhirnya harusnya sudah bisa mengerjakan banyak hal akhirnya terhambat ya harusnya usahanya sudah sampai di mana karena keasikan nonton televisi lupa ya ini yang akhirnya dapat menghambat produktivitas dan kemajuan usaha jika menyikapinya kurang tepat. Tayangan yang kurang bermutu dapat mempengaruhi sikap penontonnya. Ya benar ini ya, ini banyak tayangan-tayangan yang kurang baik ya, misalnya ada sinetron kok ngajarin yang kasar-kasar, yang tidak sopan, akhirnya penontonnya juga bisa jadi terpengaruh ya. Juga bagi pelajar menjadi malas belajar karena nonton acara yang disukai. Ya kalau sekarang mungkin bukan di televisi lagi ya karena kalian sudah pegang HP, akhirnya kebanyakan yang apa belajar sebentar tapi lihat
HP-nya ya itu lebih lama. Kalau sebelum ada HP dulu ya kita nontonnya televisi, nonton film-film kartun. Kalau zaman sekarang mah sudah dengan HP ya, kemajuan sekarang ya, game-game juga banyak sekali ya. Akhirnya hampir sama dengan pengaruh televisi tersebut ya, menghambat apa atau menjadikan para pelajar ini malas ya, karena lebih asik ya menonton hal-hal yang menyenangkan. Juga orang bisa kurang istirahat karena menonton sampai larut malam. Benar juga ya, karena keasikan nonton, wah filmnya seru nih di televisi, atau nonton sepak bola siaran langsung, akhirnya sampai larut malam, kadang sampai pagi. Nah, ini mengakibatkan orang kurang istirahat. Nah, anak-anak meniru adegan kekerasan dari tayangan televisi. Ini banyak kejadian, mungkin anak-anak juga sering melakukan ya. Habis nonton film perang, misalnya film kartun atau film apa itu ya, terus kamu dengan adik perang-perangan atau dengan kakak perang-perangan, akhirnya yang tadinya tidak kadang kan lupa ya, akhirnya terjadi kekerasan karena belum mengetahui bahwa sebenarnya settingan di televisi itu hanya pura-pura, karena itu hanya film. Tapi kadang-kadang anak-anak menirunya, dikira itu beneran ya. Terus masyarakat meniru budaya asing yang tidak sesuai etika adat istiadat asli. Nah, ini kalau tayangan-tayangan televisi itu yang tidak bermutu tadi, yang itu bisa merusak juga budaya-budaya Indonesia ya. Misalnya segi pakaian orang Indonesia sopan ya, pakaian orang Asia ini sopan-sopan ya. Tapi karena sering melihat tayangan-tayangan dari budaya barat, akhirnya etika kesopanan adat istiadat asli Asia pun juga bisa larut, adat istiadat Indonesia bisa kalah atau bisa rusak dikarenakan masyarakat meniru kebudayaan asing tadi. Nah, karena demikianlah beberapa hal tentang perubahan sosial budaya. Nanti kita akan lanjutkan juga perubahan-perubahan sosial budaya selanjutnya pada bagian pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Tuhan memberkati.